Alamin. Kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Tawassul dengan ummul kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat, maghfirah, inayah, perlindungan pada kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, serta kaum muslimin zahir maupun batin. Semoga dengan Fatihah yang kita baca juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, serta kesembuhan dari segala penyakit zahir maupun batin untuk kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, serta Allah permudah segala urusan dunia akhirat. Allah kabulkan hajat dan doa-doa kita. Ala hadhihi niyat wa ala kullatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, sampai mana terakhir? Niat udah ya? Niat udah ya? Alhamdulillah. Meluruskan shaf. Benar? Shaf udah kayaknya. Antum nih, ulang-ulang mulu. Shaf udah. Sekarang niat. Sekarang niat. Halaman 44 berarti. Ya kurang lebih lah ya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat Pak. Berikutnya setelah kita menyempurnakan shaf, kita niat sholat ini dilihat daripada sudut pandang fikih. Ada beberapa syarat. Yang pertama, niat itu pertama dilafazkan dalam hati bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram di lisan. Ini kita ikuti saja mazhab Imam Syafi'i karena memang lebih hati-hati. Bukan tidak boleh niat sholat sebelum takbir, tetapi alangkah baiknya kalau amalan kita disepakati kebolehan dan sahnya oleh semua ulama, dibandingkan amalan kita dianggap sebahagian sah, sebagian mengatakan tidak sah. Seandainya kita niatnya itu sebelum takbiratul ihram, menurut mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali sah. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Sehingga ada sebagian ulama yang masih menganggap sholat kita tidak sah. Adapun kalau kita niatnya ketika takbiratul ihram, maka menurut mazhab Imam Syafi'i sah, dan menurut tiga mazhab lainnya sah. Jadi semua mazhab mengakui sah. Pilih mana? Pilih yang menurut sebagian sah atau menurut semua ulama bahwa sholat kita sah. Nah, mendingan yang semua. Nah, jadi kita ambil hati-hati saja. Mazhab Imam Syafi'i, niat itu harus bertepatan ketika kita mengucap takbir dan dalam hati. Nah, sehingga kalau ada yang niatnya itu sebelum takbir atau hanya usolli fardo, saya sengaja sholat fardu dan seterusnya, hanya di mulut, tapi ketika takbiratul ihram enggak niat dalam hati, maka menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, karena tempatnya niat itu di hati, bukan di mulut. Di mulut itu sunnahnya, ya Pak ya.
Niat itu intinya di hati. Nah terus yang kedua, syarat niat itu menyebutkan lafaz niat. Minimal lafaznya, jadi kita nggak susah. Lafaz niat itu minimal dibagi menjadi 3 derajat, 3 tingkatan. Untuk sholat fardu, maka lafaz niatnya 3. Saya niat sholat, kemudian fardu, kemudian jenis sholatnya. 3. Saya niat sholat, ada kata-kata saya niat sholat, kemudian fardu, kemudian jenis sholatnya. Usolli, fardo, titik-titik. Jadi terserah Bapak kalau usolli, fardo, zuhri, usolli, fardol, asri. Kecuali kalau jadi makmum tambahannya makmuman, menjadi makmum. Jadi minimal 4 ini, nggak usah repot. Dan nggak usah panjang-panjang. Disebabkan karena kita sudah belajar fikih, akhirnya takbirnya panjang kali. Allah sholli fardhu zuhri mustaqbilal qiblati arba rakatin adaan lillahi ta'ala. Ini panjang, akhirnya menyusahkan kita sendiri. Ini agak keliru. Ya, sunnah untuk kita menambahkan mustaqbilal qiblati arba rakaatin lillahi ta'ala, itu sunnah. Tapi kalau sekiranya membuat menjadi mudorot, menjadi kita terganggu, akhirnya banyak yang terkena penyakit was-was, ragu-ragu. Allahu Akbar, ulang. Bilang sama makmumnya, taruh nggak aci gitu kalau bahasa ini. Ulang. Akhirnya ulang lagi. Allahu Akbar, nggak jadi lagi. Dan penyakit ini menyerangnya bukannya orang yang nggak ngerti, justru orang yang nggak ngerti mah takbir aja karena memang nggak ngerti dia bahwa niat itu harus ditakbir. Nah bagi orang yang udah belajar fikih, tahu dia bahwa antara a-nya Allah sampai bar, ro-nya bar itu harus ada niatnya dalam hati. Sehingga gara-gara dia tahu ini, niatnya itu jadi salah terus, takbir ulang lagi. Nah ini jadi nggak bagus malah. Jadi kita kalau yang begitu ambil saja yang wajib-wajib. Usolli fardho titik itu diisi dengan nama sholatnya. Usolli fardhol maghrib, makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam. Ini aja, usolli fardhol maghrib makmuman, usolli fardhol maghrib imaman. Jelas siapa ya? Dan itu di dalam takbiratul ihram untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah yang memiliki waktu atau sebab. Nah ini penting ini Pak. Sholat sunnah itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Kalau yang punya waktu itu seperti sholat sunnah duha, ini waktu ya. Kalau yang punya sebab itu contohnya seperti sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sebab Pak. Kapanpun Bapak masuk masjid, sebabnya untuk memuliakan masjid, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Bukan karena waktu dia. Bahkan kalau Bapak habis asar kan nggak boleh sholat. Tapi sholat sunnah yang punya sebab, yang punya waktu ini boleh. Habis subuh juga boleh. Bapak datang ke kajian, sholatnya di tempat lain. Terus kemudian pengen di sini habis subuh mau ikut wirid di sini, zikir di sini atau ngaji di sini. Sholatnya udah di tempat lain. Setelah subuh terus Bapak ke sini. Sunnah apa enggak sholat tahiyatul masjid? Sunnah. Jadi sholat tahiyatul masjid itu boleh dilakukan setelah subuh dan setelah asar. Tetap sunnah. Kenapa sunnah? Karena punya sebab. Sebabnya lebih dulu dari sholatnya, yaitu masuk masjid. Masuk masjid adalah sebab sholat tahiyatul masjid. Lagi ya, yang nggak boleh itu kalau sholat sunnah yang sebabnya lebih akhir dari sholatnya. Contoh, Bapak mau melakukan perjalanan, namanya sholat sunnah safar. Sholat dulu apa perjalanan dulu? Sholat dulu.
baru melakukan perjalanan. Kan sholat itu untuk minta keselamatan kan, sholat sunnah safar ini. Sholat dulu baru melakukan perjalanan, berarti sebabnya lebih akhir dari sholatnya. Sholatnya dulu baru sebabnya ada, yaitu perjalanan. Maka sholat yang kayak gini tidak boleh dilaksanakan setelah subuh dan setelah asar, karena sebabnya lebih belakang. Jelas ya Pak ya? Nah, untuk masalah niat, baik sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah hajat itu sebab. Jelas ya Pak ya? Sholat sunnah minta hujan, istisqa, sebab itu. Mau sebabnya, mau sholatnya habis zuhur, mau sholatnya habis maghrib, pokoknya minta hujan boleh. Selama ada mau minta hujan, saya sebab berarti ya. Maka niat sholatnya hanya cukup dua. Usolli yang pertama, saya niat sholat. Yang kedua, jenis sholatnya. Misalnya Bapak mau sholat duha, minimal dalam hati gini, usolli duha. Itu minimal, dua kata aja, usolli dengan duha. Karena jadi usolinya dengan jenis sholatnya. Saya niat sholat duha, dua aja ini. Kalau sholat fardu itu ada tiga, sholat fardu itu tiga, usolli, fardo, duhri. Kalau sholat sunnah hanya dua wajibnya, usolli dengan jenis sholatnya, duha misalnya, usolli tahajud, usolli ba'diyah maghrib, usolli ba'diyah zuhur. Saya niat sholat ba'da zuhur. Yang ketiga, ada sholat yang gak ada waktunya, gak ada sebabnya. Namanya sholat sunnah mutlak. Pokoknya sholat aja. Karena Bapak seneng sholat, ya sholat aja. Kan boleh. Sholat sunnah mutlak ini sunnah untuk diperbanyak. Pokoknya sholat aja. Termasuk sholat hajat itu bahagian dari sholat sunnah mutlak semestinya. Makanya niatnya boleh digabung. Sholat sunnah hajat boleh digabung sama ba'diyah. Bapak mau ba'diyah maghrib tambah sholat sunnah hajat, boleh. Bapak mau ba'diyah zuhur habis ini sama sholat sunnah hajat, itu boleh. Karena sholat hajat itu aslinya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini Bapak niatnya cuma satu, usolli. Enggak, pokoknya kenapa sholat? Ya pokoknya sholat aja. Setiap kali saya masuk masjid, saya mau sholat. Setiap kali saya habis olahraga, saya mau sholat, terserah. Setiap kali malam saya mau sholat. Makanya ulama ada yang sholatnya sampai ratusan. Itu sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Dia nggak ada ketentuannya. Cuma sholat sunnah mutlak ini nggak boleh habis subuh, nggak boleh habis asar. Karena nggak ada sebab, nggak ada waktunya ya. Kemudian syarat niat juga tidak boleh membatalkan atau menggantungkan niat dengan sesuatu. Contohnya, saya niat sholat jika, nah ada jika itu namanya menggantungkan. Kalau membatalkan nggak boleh. Bapak udah sholat, Allahu Akbar, usolli fardo zuhri. Saya niat sholat fardo zuhur. Terus dalam hati, hati-hati nih. Dalam hati Bapak niat gini, kayaknya nanti kalau hujan saya angkat jemuran dulu. Niat mau membatalkan sholat, sudah membatalkan sholat. Jelas ya Pak ya? Niat mau membatalkan sholat itu sama dengan membatalkan sholat. Niat membatalkan. Jadi nggak boleh, niat itu tidak boleh sifatnya ngatung. Nggak boleh sifatnya tidak tetap, harus pasti. Kalau seandainya nanti tamu datang, saya berhenti dulu. Seketika itu Bapak udah batal sholatnya. Karena niat itu tidak boleh diniatkan batal dan tidak boleh juga digantung. Atau digantung itu, saya niat sholat kalau. Ada kalaunya. Usolli fardo idza, saya niat sholat kalau dapat apa misalnya? Dapat uang. Sholatnya, niat sholatnya ketika takbiratul ihram niatnya begitu, maka batal. Karena niat itu nggak boleh digantung intinya, ya Pak ya. Niat itu harus jazim, harus pasti. Yang keempat, niat harus dilakukan setelah sempurna syarat sholat. Bapak nggak boleh niat sholat kecuali sudah sempurna syarat sah sholatnya. Nutup aurat,
ngadep kiblat. Terus suci dari hadas, suci dari najis. Ini syarat sah salat yang paling utama. Suci dari hadas, suci dari najis. Terus ngadep kiblat. 4. Ngantuk. Ini dia. Ya, ini ya, emang suasananya suasana agak-agak ini surgawi ya. Jadi agak-agak ngantuk sekali ini. Nah, ini ada teriming-iming surga, jadi begini jadinya kita ya. Coba kalau neraka, kalau suasana nerakawi kan lebih dahsyat kan. Terus kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya kenapa niat itu harus begitu seperti tadi syaratnya. Itu dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amalan hanyalah tergantung niatnya dan hanyalah bagi seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan saja. Nah, ini niat yang seperti ini kata menurut ulama mazhab Imam Syafi'i, niat menurut istilah syariat adalah keinginan yang dilafazkan dalam hati bertepatan ketika awal melakukan sesuatu. Sedangkan keinginan sebelum melakukan sesuatu disebut azam. Ini pernah Anda jelaskan ini ya. Bedanya antara niat dengan azam. Kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i ngotot Imam Syafi'i itu harus niatnya ketika bertepatan mengamalkan sesuatu yang diniatkan. Bapak sekarang belum haji. Ini menurut Imam Syafi'i itu bukan niat, tapi azam. Kalau niat nanti haji setelah sudah sholat sunnah ihram, kemudian niat di itu niat haji benar. Tapi niat kita di Indonesia pengen haji itu namanya azam. Bedakannya dengan waktunya. Kalau niat bertepatan dengan awal melakukan sesuatu. Kalau azam keinginannya, rencananya sebelum melakukan sesuatu. Bapak niat nanti malam mau tahajud. Niat bukan? Bukan, namanya azam. Kalau niat tahajudnya kapan? Nanti ketika takbiratul ihram sholat tahajud. Begitu Pak bedanya. Jadi makanya ini karena ada perbedaan definisi ya, perbedaan definisi niat dalam ulama mazhab Imam Syafi'i, sehingga mereka katakan kalau niatnya sebelum melakukan amalan maka tidak sah. Sebelum takbir Bapak niat dulu, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram kosong hatinya daripada niat, maka nggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Jelas ya Pak ya, itu dalilnya. Jadi perbedaan antara definisi niat dengan azam. Terus untuk membantu hati sangat baik jika niat diucapkan juga dengan lisan. Nah, ini dipermasalahkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Jadi sebagiannya apa itu Nabi nggak pernah ngajarkan usolli itu begitu maksudnya, nggak pernah ngajar usolli fardo dan seterusnya. Itu kan bid'ah, itu kan ini hanya dibuat-buat. Nah, jadi sekarang Pak, Bapak zikir dalam hati sama zikir dengan lisan, mana yang lebih semangat? Coba sekarang, Bapak ayo kita zikir la ilaha illallah 1000 dalam hati apa ya? 1, 2, 3. Yakin? Tidur. Nggak zikir jadinya. Jadi lisan itu sudah efektif terbukti mengkontrol dan mengkondisikan hati. Lisan ini. Nah sekarang niat itu adanya di mana? Oh adanya di hati. Niat itu untuk mengkontrol dan mengkondisikan hati, maka niatnya disunahkan untuk melafaz. Begitu Pak lebih kurang. Dan ini pernah dilakukan Nabi di dalam ini nanti niatnya itu di dalam haji. Ini dalil untuk membantu lisan bahwa niat itu pernah dilisankan, disebut oleh Nabi dengan lisan niat itu. Nah ini selain itu melafazkan niat dapat dikiaskan pada lafaz niat Rasulullah dalam haji dan umroh.
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ini niat haji dan umrah, labbaika bi umratin wa hajjin. Ya Allah, aku niat memenuhi panggilanmu untuk umrah dan haji. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak semua, maksudnya tidak semua perkara itu harus ada dalil eksplisitnya, harus ada dalil sakleknya. Ini susah. Makanya di dalam agama itu ada yang namanya kias. Kias itu menyamakan antara masalah atau perkara yang sudah ada dalilnya kepada masalah atau perkara yang belum ada dalilnya. Dalilnya apa ini kias? Apa itu niat dengan lafaz usolli fardhu dan seterusnya? Dalilnya kias. Wah, kan nggak ada Quran dan hadisnya. Lo justru karena nggak ada Quran dan hadisnya jadi dikias. Kalau ada Quran dan hadisnya maka kias nggak diperlukan. Dan betapa banyak masalah agama yang pakai kias. Zakat misalnya, bapak zakat pakai beras, Nabi nggak pernah makan nasi. Loh kok zakat fitrahnya pakai gandum Nabi kan? Gandum, kurma, kemudian dengan jelai ataupun kita sebutnya syair itu jelai atau barley disebutnya kalau bahasa Malaysia itu syair. Itu yang dipakai Nabi untuk zakat fitrah. Nah terus kita ini zakat fitrahnya pakai beras karena mengkias kepada makanan pokok yang ada di zaman Nabi. Itu namanya kias. Dan dalam ibadah, dan anggapan bahwa dalam ibadah nggak boleh dikias, ini keliru sekali itu. Banyak ibadah yang justru malah pakai kias. Nah itu mah nggak perlu diperdalam lah, intinya begitulah gitu ya. Jika lafaz niat boleh dilakukan dalam haji dan umroh, maka lafaz niat pun boleh dilakukan dalam semua ibadah termasuk wudhu dan sholat. Ini kiasnya karena sama-sama ibadah. Haji umroh ibadah bukan? Ibadah. Ternyata melafazkan niat dalam haji umroh Nabi pernah. Maka yang tidak pernah dilafazkan Nabi itu boleh kalau itu ibadah. Mengkondisikan hati tadi tujuannya biar hatinya bisa hadir saat ketika niat. Nah ini membantunya dengan hati. Begini Pak, kita ini ketika membahas maksudnya ketika kita berbicara sesuatu itu akan menguatkan hati kita. Ini kita ambil ya filosofi dari melafazkan niat, usolli, fardhu dan seterusnya, ataupun dengan lafaz-lafaz niat yang lain. Ini penting untuk dibicarakan karena sesuatu yang dibicarakan terus menerus akan masuk ke dalam hati kita, dan ini sudah kodrat. Sesuatu yang Bapak bicarakan itu berasal dari hati, dan sesuatu yang terus dibicarakan akan masuk ke dalam hati. Bapak kalau seandainya hari-hari nontonnya berita, hari-hari nontonnya berita politik, nanti ngobrol dengan teman yang dibicarakan apa? Politik pasti. Ya gitu ya, lebih kurang ya, akhirnya berantem dikit ya. Gak apa-apa, itu mah biasa ya, dekat pemilu memang harus gitu kan. Nah terus Bapak hari-hari jualan handphone, lihatnya handphone, tahu spesifikasi handphone. Nanti ketika berbicara dengan orang, pasti ketika bicara handphone nyambung. Sering hari-hari itu paham ya Pak ya? Sesuatu yang ada dalam hati kita, itulah yang kita bicarakan. Sebagaimana apa yang dalam air ini air putih, maka kalau kita tuang ya air putih, karena isinya air, nggak mungkin keluar susu. Jadi orang-orang yang kata-katanya kotor, kata-katanya menjijikan, ya memang dalam hatinya itu yang ada, karena sesuai dengan apa yang dituangkan dari dalam isinya. Nah begitu pula kebalikannya, sesuatu yang kita ulang-ulang kita bicarakan itu akan masuk dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallah, bukan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar.
Nah, ucapan yang benar itu bisa artinya jujur, ucapan jujur. Dan sebagian ulama katakan ucapan yang benar itu maksudnya adalah agama, la ilaha illallah. Ucapkanlah ucapan yang benar, sampaikanlah sampai penyampaian yang benar. Nanti Allah yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Sesuatu yang dibicarakan dengan benar, yang disampaikan itu benar, maksudnya agama, maka nanti Allah akan perbaiki amalan kalian. Orang kalau diperbaiki amalannya, pasti diperbaiki hatinya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba amalan, karena amalan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Nggak mungkin tiba-tiba nggak mungkin tiba-tiba amalannya kuat kecuali imannya diperkuat terlebih dahulu. Jadi kalau kita qaulan sadida terus mengucapkan atau menyampaikan perkataan-perkataan yang benar, yang pertama kali diperbaiki itu diri kita. Bapak sampaikan aja ke keluarga. Sampaikan ke keluarga tentang apa yang Bapak pelajari di kajian kita. Sampaikan aja pentingnya sholat, niat ini bagaimana yang benar. Nanti yang kuat tuh Bapak sendiri. Awal yang Allah perbaiki itu kita sendiri. Sama seperti guru. Guru itu sebenarnya kemampuannya mungkin gak jauh beda dengan santri atau pelajar. Tapi karena dia yang mengajar, karena dia yang ngulang-ngulang, karena dia yang menyampaikan, akhirnya dia yang lebih menguasai ilmunya daripada muridnya. Jelas nggak Pak kira-kira ini Pak ya? Nah, maka kita ini penting untuk perbaiki ucapan. Ucapan kita bagaimana agar menunjukkan bahwa diri kita ini beragama. Jadi ucapan kita tuh masukkan sedikit demi sedikit tentang agama. Jangan malu Pak, jangan malu. Bicarakan juga tentang Allah, bicarakan juga tentang hari kiamat. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Karena tujuannya untuk memasukkan ke dalam hati kita besarnya Allah dan hari kiamat. Kira-kira jelas ini Pak ya. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini Pak? Cukup sampai sini dulu dah. Kita tentang niat ini nggak terlalu panjang, nggak apa-apa. Ya silakan Pak Gali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi gabung dengan sholat ba'diyah. Oh hajat juga. Ya. Ini jadi ikutan pemalas ini jadinya. Satu, two in one atau three in one. Pertama gini, ketika kita baru datang ke masjid, ternyata sudah sholat fardu dikumandangkan atau qomat, sudah qomat. Maka kita nggak ada kesempatan untuk qobliyah dan sholat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, apakah boleh nanti setelah sholat fardu itu tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu termasuk sholat sunnah mutlak sebenarnya. Jadi Bapak dengan langsung sholat fardu saja, nggak usah tahiyatul masjid, itu sudah terhitung tahiyatul masjid. Ini qomat, Bapak masuk sholat langsung sholat fardu, sholat wajib, itu sudah secara otomatis termasuk tahiyatul masjid, termasuk. Jadi nggak perlu tahiyatul masjid lagi, karena udah dapat tahiyatul masjid dengan sholat apa aja, pokoknya yang dilaksanakan sebelum masuk masjid, awal masuk masjid, sholat apa aja itu sudah jadi tahiyatul masjid. Terus kemudian untuk qobliyahnya, qobliyah itu boleh dilaksanakan setelah sholat fardu. Qobliyah itu boleh, dan itu bukan qodho. Memang sholat sunnah rawatib qobliyah boleh setelah sholat fardu, boleh. Jadi sengaja sekalipun Bapak datangnya sebelum qomat misalnya, tapi tinggal kayak tadi, tinggal 1 menit. Kalau saya sholat nanti agak lambat ini, kasihan qomatnya, jadi udahlah saya nggak sholat dulu, nanti qobliyahnya setelah ini, setelah sholat fardu ini kita baru qobliyah, boleh. Dan itu sah, sholat qobliyah setelah sholat boleh. Begitu pula yang beda itu hanya qobliyah subuh. Untuk qobliyah subuh
afdolnya kalau mau telat, misalnya mungkin bangunnya, mungkin datang ke masjid telat, akhirnya setelah masuk masjid terus kemudian sholat nggak sempet qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah, bagusnya sholat sunnah qobliyah subuhnya tidak langsung dilaksanakan setelah subuh, tapi nanti nunggu sholat duha. Bagusnya, karena ini ada larangan khusus dari Nabi. Waktu itu ada orang sholat subuh, setelah Nabi salam, terus orang itu sholat lagi 2 rakaat, niatnya untuk qobliyah subuh tadi yang ketinggalan. Maka Nabi katakan as-subuhu arba'u rakaat, subuh itu udah jadi 4 rakaat sekarang emang. Nah gitu, jadi itu ada Nabi itu ada gitunya. Ini subuh udah jadi 4 rakaat emang, ini aneh. Ya, jadi untuk menghindari larangan Nabi tadi itu, sholat qobliyah subuhnya tetap Pak ya, jangan sampai ditinggal sholat qobliyah subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, baik ketika bermukim atau melakukan perjalanan. Nah ini ketika kita misalnya di bandara ataupun di terminal atau di stasiun sholat subuh, itu tetap ada qobliyah subuhnya. Jangan ditinggal, jangan langsung sholat subuh, jangan, tetap sunnahnya. Kalau nggak bisa saat itu ya udah sholat subuh, nanti sholat qobliyah subuhnya di atas kereta, di atas bis, di atas pesawat boleh. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah jadi kalau untuk qobliyah intinya boleh setelah sholat fardu, kecuali qobliyah subuh tadi ya. Dan boleh niatnya digabung dengan sholat sunnah hajat, seperti tadi Bapak yang mau saya ajaran tadi, saya niatnya digabung sama sholat sunnah hajat, boleh digabung sama sholat awabin, untuk antara maghrib isya ada sholat sunnah awabin, itu juga niatnya boleh digabung gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan niat jamak qashar? Niat jamak itu di pelaksana, niat jamak takdim. Kan jamak ada yang memajukan namanya takdim, ada yang menunda namanya takhir. Yang niat jamak takdim memajukan, ini waktu niatnya adalah ketika pelaksanaan sholat yang pertama. Nah ini penting ini Pak nih, ini banyak yang keliru di sini. Sholat zuhur sama asar di waktu zuhur, asarnya dimajuin, namanya jamak takdim. Niat jamaknya, sekali lagi Pak ya, niat jamaknya adalah ketika pelaksanaan sholat zuhur, bukan ketika takbiratul ihram sholat asar. Kalau sholat asarnya niatnya sholat asar seperti biasa, usolli fardhol asri niatnya. Adapun niat jamaknya itu di awal sholat yang akan dijamak, yaitu zuhur. Karena jamak itu harus sifatnya mengikat, maka pengikatan sholatnya itu di sholat yang pertama, ketika Bapak Fatihah sholat zuhur, ketika ruku, ketika sujud, ketika tahiyat, terserah. Pokoknya selama belum salam, Bapak boleh niat sholat jamak takdim, niat jamaknya doang. Saya niat menjamak sholat asar ke waktu zuhur, niatnya begitu doang. Jelas ya Pak ya? Itu niat, karena tadi pengikatannya di sholat yang pertama. Adapun jamak takhir, niatnya ketika waktu sholat yang pertama. Jadi zuhur kita mau tunda ke asar, zuhur waktu ke asar, niatnya bukan nanti niat jamaknya, jamak ya Pak, niat sholatnya tetap kayak biasa, niat jamaknya bukan nanti waktu takbiratul ihram sholat zuhur dan asar, bukan. Niat jamaknya ketika waktu sholat zuhur udah datang kayak begini, niatlah Bapak, saya nih, wah ini macet nih, kejebak macet, kayaknya nggak sempet ini untuk berhenti sholat
zuhur. Ya apa ya? Kalau nggak sempet ini, maka bapak langsung niat, saya niat menjamak zuhur ke waktu asar. Niat begitu aja. Nah ini kan niatnya tidak bertepatan dengan sholatnya. Nah ini tujuan niat jamak itu untuk menghindari kodok, biar nggak dosa. Jadi yang membedakan kodok dengan jamak takhir, ada bapak kesiangan sholat sama jamak sholat takhir. Bedanya apa? Niatnya. Zuhur kesiangan, nggak sholat zuhur, akhirnya nunda ke asar. Sama sengaja niat jamak takhir. Kalau sengaja jamak dalam kondisi memang boleh jamak, nggak dosa. Tapi bapak nggak niat jamak, terus kemudian nggak sempet sholat zuhur, akhirnya sholat zuhur di waktu asar, dosa. Itu kodok namanya. Ya tetap dosa, cuma tetap wajib kodok. Nah karena membedakan antara kodok dengan jamak takhir, maka jamak takhir harus sebelum sholat, ketika waktu zuhur datang. Karena aslinya waktu sholatnya di waktu zuhur, cuma ingin zuhurnya ditunda ke asar, maka niatnya di waktu zuhur. Adapun qashar memang wajib ketika takbiratul ihram. Jadi ini harus bertepatan dengan takbiratul ihram. Ada kata-kata qashron, usolli fardhu zuhri qashron. Berarti zuhurnya 2 rakaat nanti. Usolli fardhul asri qashron. Berarti asarnya 2 rakaat. Niat jamaknya mana? Tadi udah. Ketika jamak takdim ketika pelaksanaan sholat pertama, jamak takhir ketika waktu sholat yang pertama. Ini bedakan Pak ya, pelaksanaan sholat yang pertama, duhur atau maghrib, ketika melaksanakannya. Kalau jamak takhir, niat jamaknya ketika waktunya. Maghribnya nanti, karena udah gak keburu nih maghrib ini. Nanti maghribnya mau ditunda ke waktu isya. Bapak niat langsung, saya niat menjamak maghrib ke isya. Ketika waktu maghrib, maghribnya belum, nanti pelaksanaannya. Itu bedanya, ya Pak ya. Oh enggak bisa, itu azam. Enggak perlu niat. Kalau jamak takdim enggak perlu niat sebelum sholat, tapi niatnya ketika pelaksanaan sholat yang pertama itu. Nah kalau dihormatil waktu, ini ketika kondisi sholat yang tidak mungkin dijamak. Contohnya, misalnya bapak perjalanan dari sebelum maghrib naik pesawat sampai nanti di tempat tujuan subuh, berarti sebelum maghrib ya, berarti nggak mungkin jamak takdim karena sebelum maghrib udah naik pesawat, dan nggak mungkin jamak takhir karena isyanya udah keburu habis, subuh baru nyampe tempat tujuan. Nah ini kondisi tidak memungkinkan menjamak, maka dia sholat seperti biasa, namanya sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Di sholatnya di waktunya masing-masing, maghrib di waktunya, nanti isya di waktunya. Maghrib di waktunya, isya boleh mau jamak silakan, tapi nanti sholat lihurmatil waktu di atas pesawat, karena sholatnya sambil duduk, karena sholatnya nggak ngadep kiblat, sholat aja seperti semampunya, maksudnya semampunya. Nanti setelah sampai di tempat tujuan wajib diulang kembali untuk memastikan semua syarat kita sudah terpenuhi. Terakhir Bapak di belakang ada tadi satu, ada? Nggak ada? Oh ya silakan Pak, terakhir. Ya, niat untuk kurban di tahun yang akan datang, apakah menjadi wajib? Tidak. Yang menjadi wajib itu adalah nazar, kalau pakai lafaz nazar. Yang kedua yang membuat wajib itu adalah ta'yin, memastikan bahwa kambing atau hewan inilah yang akan saya pakai untuk kurban. Memastikan. Jadi Bapak udah dari sebelum kurban yang akan datang, Bapak sudah punya kambing. Terus Bapak bilang gini, pokoknya kambing ini yang akan saya pakai untuk kurban. Nah, menentukan bahwa harus kambing inilah yang saya pakai untuk kurban, itu jadi wajib nanti pakai kambing itu.
Begitu. Jadi bukan niatnya. Kalau niatnya saja itu tadi azam tadi itu tidak mewajibkan kurban sampai tahun depan. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.